Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa amalan fid din ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita semua usia panjang. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan hidup sampai di bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi jamaah kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, insya Allah kajian saya pada malam hari ini yang harusnya pembahasan Mukhtasar Minhajul Qasidin itu saya tunda. Kita ganti temanya tentang bulan Ramadan, keutamaan puasa Ramadan. Kita memurojaah pengetahuan kita tentang bulan Ramadan. Karena memang jamaah ketika kita sebentar lagi itu masuk bulan Ramadan, kita perlu mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menyambutnya. Jadi bukan biasa-biasa saja, tapi ada persiapan yang harus kita siapkan. Menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah dengan merefresh kembali ilmu kita tentang Ramadan, mempelajari kembali atau memurajaah ilmu kita tentang keutamaan Ramadan, agar kita yang lupa jadi ingat, yang belum paham jadi paham, seperti itu. Nah, insya Allah kita akan baca tentang bab Ramadan yang saya ambilkan dari kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ini kitab Lataiful Ma'arif, kitab yang cukup terkenal ya, bahkan sudah banyak sekali terjemahannya ya. Kitab ini isinya adalah tentang amalan-amalan bulanan di dalam Islam. Jadi di dalam bulan Sya'ban itu amalannya apa, di dalam bulan Rajab atau Rajab dulu ya, Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, dan seterusnya. Itu semuanya ada di kitab ini jemaah. Kitab Lataiful Ma'arif, kitab yang sangat bagus, yang sudah selayaknya dimiliki oleh setiap muslim ataupun muslimah. Sudah ada terjemahannya, Lataiful Ma'arif. Nah, kita akan langsung masuk kepada pembahasan tentang keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, majlisul awal, majlis yang pertama, fi fadlis siyam, tentang keutamaan puasa. Saya tidak punya susunan khusus tentang pembahasan puasa ini, jadi kita langsung mengikuti susunannya Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab ini. Kita mengambil berkah ilmu Al-Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali adalah seorang ulama di abad ke-8. Muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Mungkin kita sering mendengar Al-Imam Ibnul Qayyim ya, sering disampaikan oleh para ustadz kita ya. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim itu juga seorang ulama dari madhab Hambali. Sama, Ibnu Rajab dari ulama madhab Hambali, sama. Masya Allah, Al-Imam Ibnu Rajab ini adalah seorang ulama, seorang waliullah
Ya, diceritakan di dalam salah satu biografinya ketika beliau akan meninggal dunia itu seakan-akan beliau itu sudah tahu beliau mau mati. Beliau pernah mengubur jenazah. Ya. Beliau mengubur jenazah, kemudian setelah selesai dari pengkuburan, beliau mendatangi orang tukang gali kubur. Beliau katakan, saya tolong galikan kuburan di sini. Beliau menentukan sendiri tempatnya. Galikan kuburan sini, luasnya segini, dikasih uang. Dapat 3 hari jamaah. Setelah Ibnu Rajab meminta dibuatkan liang lahat, beliau meninggal dunia, dikuburkan oleh masyarakat sekitar yang nurunin jenazah beliau, tukang gali kubur ini kaget. Ini beliau yang kemarin minta apa? Dibuatkan liang lahat, subhanallah. Al-Imam Ibnu Rajab mempunyai banyak tulisan. Al-Imam Ibnu Rajab, salah satunya adalah kitab ini, Lataiful Ma'arif. Beliau juga punya syarah Arba'in Nawawi. Beliau mensyarah Arba'in Nawawi. Beliau punya. Sudah ada terjemahannya juga. Baik jamaah. Beliau mengatakan fi fadlis siyam, keutamaan apa? Puasa. Fi sahihaini, di dalam as-sahihaini Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan Ibnu Adam itu kembali kepada yang mengerjakan, kembali kepada mereka. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Amalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai berapa? 700 kali lipat. Jadi kalau kita mengamalkan suatu amalan, sedekah misalnya, sholat misalnya, ada pahalanya kan? Itu oleh Allah Subhanahu wa taala masih dilipat gandakan. Berapa dilipat gandakannya? 10 sampai 700 kali lipat. Mungkin nanti tergantung yang mengamalkannya. Seikhlas apa? Sekhusyuk apa? Mungkin seperti itu, nanti tingkatan-tingkatan derajat kelipatannya itu. Ya. Amalan-amalan kita ini semua dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, subhanallah. Illa siyam, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberikannya sendiri, mengganjarnya sendiri. Jadi pahala puasa ini oleh Allah tidak disandarkan kepada bilangan-bilangan itu, tapi disandarkan kepada dirinya sendiri, subhanallah. Allah sandarkan pahala orang puasa itu kepada dirinya sendiri. Wa ana ajzi bihi, nanti aku yang akan apa? Membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena dia meninggalkan apa? Syahwatnya, makanannya dan minumannya karena aku. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang puasa itu punya 2 kebahagiaan. Yang pertama, mereka bahagia ketika mereka berbuka, dan yang kedua, mereka bahagia ketika mereka bertemu Allah nanti. Kenapa mereka bahagia? Karena sudah disiapkan pahala yang luar biasa itu tadi. Wa ana ajzi bihi. Aku yang akan memberikannya. Door prize dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh khuluf, sungguh bau mulut orang yang puasa itu di mata Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi daripada minyak misik, kasturi, lebih wangi. Ya. Ini adalah salah satu hadis tentang keutamaan puasa. Baru satu, keutamaannya sudah luar biasa seperti ini jemaah. Al-Imam Ibnu Rajab mengomentari hadis ini. Dia mengatakan yakunu istisna'us siyami minal a'malil mudha'afah. Ya, amalan puasa ini dikecualikan oleh Allah
Karena semua amalan itu tadi ada kelipat gandakan pahala kecuali apa? Puasa. Fatakunu a'malu kulluha tudha'afu bi asri amsalha ila sab'umi adhifin ila siyam la yanhasiru tad'ifuhu fi hadzal adadnya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Allah ketika memberi ganjaran puasa itu tidak disandarkan kepada bilangan-bilangan itu, tapi Allah merahasiakannya, Allah menyandarkannya kepada dirinya. Artinya ini adalah pahala yang sangat amat besar yang akan diberikan kepada orang tersebut. Ya. Imam Ibnu Rajab mengatakan, kenapa kok seperti ini? Kok seakan-akan besar, unlimited pahalanya? Karena di dalam puasa itu ternyata ada amalan lain yang memiliki pahala yang serupa. Apa amalan itu? Sabar, ya kan? Orang puasa pasti sabar ya. Menahan apa aja itu orang puasa itu? Menahan syahwat, menahan sabar untuk tidak berbuat apa? Maksiat, sabar terawih, berbuat apa? Amal soleh sabar. Nah, sabar ini pahalanya luar biasa kan, dalam Al-Quran disebutkan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan sabar itu kata Allah bighairi hisab. Unlimited, tidak ada batasannya. Walihada warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu samma syahru ramadhana syahrus sabr. Oleh karena itu ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan bahwa syahrul Ramadan itu adalah syahrus sabr. Bulan Ramadan itu sama dengan bulan sabar. Wa'lam, ini Ibnu Rajab masih mengomentari hadis yang tadi ya. Ketahuilah anna mudha'afatal ajri lil a'mali takunu bi asbab, bahwa amalan-amalan itu dilipat gandakan itu ada sebabnya. Yang pertama syaraful makan, ya, kal haram. Amalan-amalan itu akan dilipat gandakan itu ada sebabnya. Salah satunya adalah syaraful makan, karena tempatnya yang agung. Kal haram, seperti apa? Haram, tanah haram. Bapak Ibu kalau umroh, kalau haji, mengamalkan amalan di tanah haram, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena syaraful makan, kemuliaan tempat. Ya. Syaraful makan. Ya, Nabi mengatakan salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu wa minal masajidi illa al masjidil haram. Salat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, itu lebih baik dari 1000 salat yang dikerjakan di masjid lain kecuali Masjidil Haram, kata Nabi Muhammad SAW. Masjidil Haram berkali-kali lipat lagi, 100.000 pahalanya. Wa kadzalika ruwiya anna shiyam yudha'afu bil haram. Dan ada riwayat ya dari Al-Imam Ibnu Majah bahwa orang yang puasa di tanah haram itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang yang mengincar apa? Umroh di bulan Ramadan. Selain pahalanya itu seperti haji bersama Rasulullah, amalan-amalan yang dikerjakan di tanah haram termasuk puasa itu dilipat gandakan. Wah, double ya, dilipat gandakannya. Enggak dikerjakan di tanah haram saja pahalanya luar biasa. Nah, ini puasa dikerjakan di tanah haram, luar biasa Bapak Ibu. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini dikomentari oleh beberapa para ulama kedhaifannya, akan tapi ada ulama juga yang menghasankannya. Wallahu alam. Di dalam Sunan Ibnu Majah ya, di mana ada riwayat mengatakan bahwa Nabi mengatakan, man adraka ramadhana bi Makkah fasamahu wa qama minhu ma tayassar kataballahu lahu mi'ata alfi syahrin Ramadan fi masiwahu. Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan dan dia posisinya ada di Mekah, kemudian dia puasa di sana,
kemudian dia sholat malam di sana, sholat tarawih di sana, ya, Allah akan tulis untuknya 100.000 pahala daripada dikerjakan di tempat lain. Tapi ini riwayatnya ada ulama yang mengkritisi. Ya, itu syaraful makan. Ya. Kemudian yang kedua apa? Sebab pahala itu dilipat gandakan, sebab amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah karena syarafuz zaman, waktu yang mulia. Salah satunya adalah bulan Ramadan. Apalagi selain bulan Ramadan yang berkaitan dengan zaman, waktu. Orang mengerjakan amalan di sana, pahalanya berlipat-lipat. 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu shadaqati afdal. Pernah Nabi ditanya tentang sedekah apa yang paling afdal. Beliau mengatakan shadaqatun fi Ramadan, sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Wa fi sahihaini, di dalam Bukhari Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i. Umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti haji. Luar biasa. Dalam riwayat lain, ta'dilu hajjatan ma'i, sama seperti haji bersamaku. Mutawifnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Luar biasa umrah di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Ada yang mau umrah di bulan Ramadan? Kalau Bapak Ibu ditakdirkan untuk umrah di bulan Ramadan, maka jangan sekali-kali menyia-nyiakan kesempatan ini. Entah tahun ini, entah tahun depan, harus diingat ini. Jangan bingung di hotel terus. Tapi banyak-banyak melakukan amal soleh di sana. Karena apa? Luar biasa. Dilipat gandakannya double. Sarafuz zaman, saraful makan. Ya. Wa dzakara Abu Bakar bin Abi Maryam an asyakhihi annahum kanu yaqulun idza hadara syahrul Ramadan fambasitu fihi nafaqah. Diriwayatkan ya, para ulama salaf zaman dahulu ya, di mana guru-guru mereka mengatakan, atau kebiasaan guru-guru mereka adalah jika sudah masuk bulan Ramadan ya, mereka banyak bersedekah. Imbasatu fihi nafaqah. Loman, banyak bersedekah. Fa innan nafaqata fihi mudha'afatun kan nafaqati fi sabilillah, karena mereka punya keyakinan bahwa nafkah di bulan Ramadan itu seperti nafkah fi sabilillah. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Kalau orang tasbih satu kali itu lebih afdal daripada 1000 tasbih yang dia baca selain di bulan Ramadan. Jadi semua amalan yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan ya, kita kerjakan di bulan Ramadan, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap semangat di dalam mengerjakan amal soleh di bulan Ramadan. Ini banyak sekali riwayat-riwayatnya, jadi saya agak skip ya. Saya skip supaya tidak terlalu lama. Kemudian kita memasuki majlis ats-tsani, tadi majlisul awal tentang keutamaan puasa. Ini beliau mengatakan majlis ats-tsani, majlis yang kedua. Apa pembahasannya? Fi fadlil judi fi ramadhani wa tilawatil Quran. Keutamaan loman di bulan Ramadan dan membaca Quran di bulan Ramadan. Ya, kita sama-sama tahu bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Ya, ada keutamanya, akan kita baca. Wa fis sahihaini, di dalam Bukhari Muslim, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qol
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu fayudarisuhul Qur'an wa kana Jibrilu yulqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan, dan beliau menjadi super dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Kedermawanan beliau itu lebih-lebih di bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan, Jibril itu turun menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, fayudarisuhul Qur'an. Jibril mengajarkan kepada Nabi apa? Al-Qur'an. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yudarisuhul Qur'an. Jibril turun setiap malam Ramadan mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Rasulullah belajar Quran sama Jibril langsung di bulan apa? Ramadan. Luar biasa. Ya. Wa kharrajal Imam Ahmad bi ziyadatin fi akhirih la yus'alu an syai'in illa a'tahu al-jud huwa si'atul ata wa kathratuhu wallahu ta'ala yusafu bil jud. Jadi Nabi itu orangnya loman dan super loman ketika di bulan Ramadan. Al-jud ya. Loman itu bahasa Arabnya al-jud, kedermawanan ya. Si'atul ata, suka ngasih. Orang yang suka ngasih itu bahasa Arabnya al-jud. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu disifati al-jud, maha dermawan Allah itu. Ya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Nabi pernah mengatakan innallaha jawadun yuhibbul juda karimun yuhibbul karam. Sesungguhnya Allah itu jawad, maha dermawan, yuhibbul jud, suka orang yang punya sifat dermawan. Innallaha jawadun yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah itu maha dermawan dan suka melihat orang yang dermawan. Karimun yuhibbul karam. Allah maha baik dan suka melihat orang berbuat baik. Kita akan baca satu hadis ya. Bagaimana Allah kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah itu maha dermawan. Hadis yang akan kita baca berikut ini mewakili ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu luasnya kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberi semua orang yang Allah minta. Di dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, dan ini adalah hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalukum wa akhirukum, kalau semua manusia dari awal penciptaan sampai nanti akhir penciptaan dikumpulkan, wahayyakum wa mayyitukum, yang mati, yang hidup semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ijtama'u fi sa'idin wahidin, kemudian mereka semua ini berkumpul di dalam satu lembah, satu tempat, fasa'ala kullu insanin minkum ma balagat amniyatuhu, kemudian satu persatu dari orang-orang itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang balagat amniyatuhu, yakni permintaan yang top sudah, yang puncak sudah, minta banyak sudah, satu persatu itu tadi ya. Fa'ataitu kullu sa'ilin minkum, kemudian aku beri satu persatu semua ini permintaan orang-orang ini. Ma naqasa dzalika mulki illa kama law anna ahadakum marra bil bahr fa ghamasa fihi ibratan thumma rafa'a ilaihi dzalika bi annani jawadun wajidun majidun af'alu ma urid innama amri li syai'in idza aradtu an aqula lahu kun fayakun. Ya. Aku kasih semua itu satu persatu permintaannya orang-orang ini, itu tidak akan mengurangi apa? Kepemilikanku, kerajaanku. Kecuali, kata Allah, seperti orang yang lewat laut, kemudian dia masukkan jarinya ke laut itu, kemudian dia angkat lagi. Itu berkurangnya hanya segitu. Laut yang luar biasa ini, ya,
Antum masukkan tangannya begini, antum ambil lagi. Hanya berkurang tetesan aja. Padahal Allah telah memberikan semua permintaan-permintaan manusia dari awal sampai akhir. Kenapa seperti itu? Bi'annani, karena aku ini jawadun wajidun majidun, karena aku ini adalah maha dermawan, memiliki semuanya. Af'alu ma'urid, aku melakukan apa yang aku mau. Innama amri li syai'in idza aradtu an aqul innama amri li syai'in idza aradtu an aqula lahu kun fayakun. Kalau aku mau, aku tinggal mengatakan apa? Kun fayakun, maka akan jadi. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya di dalam bulan Ramadan ini ya kebiasaan kita adalah memang tadarus Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Ya, apa di sini ada tadarus, Pak? Kalau Ramadan ada tadarus? Ada ya? Ya. Ya, tadarus itu tidak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, tadarus itu tidak apa-apa, ya. Bukan perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi, ya, atau yang lainnya. Ya, tadarus itu adalah suatu hal yang positif, yang bagus, yang ada salafnya dari apa? Dari para ulama. Dikatakan di sini, wa kadza qala al-qadhi Abu Ya'la wa ghairuhu min ashabina. Dikatakan al-qadhi Abu Ya'la dan selain qadhi min ashabina. Nah, Ibnu Rajab mengatakan min ashabina. Maksudnya siapa ini? Min ashabina, kawan-kawan kami. Maksudnya apa? Ulama-ulama dari madhab Hambali, karena beliau kan madhabnya Hambali. Beliau sering mengatakan di sini qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami. Maksudnya adalah siapa? Orang-orang ulama-ulama yang bermadhab Hambali. Beliau mengatakan apa? Dalla hadithu aidan ala istihbab dirasatil Quran fi Ramadan. Hadis-hadis yang saya sebutkan tadi ya di awal-awal ini, kata Al-Imam Ibnu Rajab, itu menunjukkan tentang keutamaan belajar Al-Quran di bulan Ramadan. Wal ijtima'u ala dzalik, dan kumpul-kumpul untuk belajar Al-Quran. Nah, ini tadarus. Ini apa? Tadarus. Dan memang tadarusan ini kebiasaan para salaf, kebiasaan ulama-ulama zaman dulu. Ya. Ibnu Rajab meriwayatkan kepada kita, para ulama suka ngumpulin orang untuk apa? Belajar Quran. Wa ardi al-Quran ala man huwa ahfazulahu, dan yang baca Quran itu dipersilahkan monggo yang paling mungkin bacaannya di antara para jamaah tersebut. Ya. Wa fihi dalilun istihbabu al-ikthari min tilawatil Quran fi syahri Ramadan. Dan hadis-hadis tadi itu menunjukkan tentang keutamaan atau himbauan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'ata fi qiyam Ramadan bil laili aktsara min ghairihi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di bulan Ramadan itu yutilul qira'ah, memperpanjang qira'ahnya di dalam salatnya daripada salat-salat yang lain. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat di bulan Ramadan, yaitu memang beliau memperpanjang apa? Qiraahnya panjang memang beliau. Ya. Waqad shalla ma'ahu Hudzaifatu lailatin fi Ramadan, qala faqara'a bil baqarati thumma nisa'i thumma Ali Imran la yamurru bi ayatin takhfif illa waqaf wa sa'al qala fama shalla rak'atain hatta ja'ahu Bilal fa adzana bi sholatihi. Jadi Rasulullah diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah yang ikut sholat di belakang beliau. Beliau itu sholat malamnya kalau Ramadan itu membaca apa? Al-Baqarah, An-Nisa sama Al-Imran satu malam.
Sampai kata sahabat Hudzaifah, beliau ini selesai sholatnya itu ketika Bilal azan, baru apa? Selesai. Subhanallah, lama sekali beliau sholat. Ya. Wallahu alam, dari jam berapa beliau baca 3 surat ini? Ada yang pernah nyoba? Belum ada ya? Saya juga belum, jadi tidak tahu estimasi waktunya. Mulai kapan dan berakhir kapan? Berakhir subuh. Masjid Darussalam mau nyoba? Baca ini, mengikuti sunnah Nabi ini yang satu ini. Dari habis Isya. Coba sampai selesainya kapan? Nututin ya. Baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Wa kana Umar qad amara Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari ayyaquma bin nas fi syahri Ramadan. Di masa Umar bin Al-Khattab, Umar memerintahkan sahabat Ubay dan sahabat Tamim ad-Dari untuk menjadi imam. Ya, untuk menjadi imam, mengimami manusia. Ya, fakana al-qari'u yaqra'u bi mi'atain fi raq'atin. Salah satu imam itu membaca 200 ayat di dalam satu rakaat. 200 ayat, ya bisa jadi Al-Baqarah itu. Satu rakaat. Hatta kanu ya'tamiduna 'alal 'isi min tulil qiyam, sampai yang tua-tua itu apa namanya? Ya'tamiduna 'alal 'asi atau isi. Tongkatnya nggak kuat, kelamaan. Mintulil qiyam, karena lamanya berdiri. Wa makanu yansarifuna illa indal fajr, dan mereka tidak bubar kecuali waktu subuh baru bubar. Sama kayak Rasulullah SAW. Waruya anna Umar jama'a thalatha qurra. Terdapat riwayat lagi bahwa sahabat Umar itu mengumpulkan 3 qari. Fa'amara asra'ahu qira'atan ayyaqra'a bin nasi thalathin. Ya, Umar mengatakan di antara 3 qari ini yang cepat bacaannya itu 1 rakaat baca 30 ayat. Yang bacaannya cepat 30 ayat saja. Wa awsatuhum bi khamsina wa ishrin, yang bacaannya sedang itu baca 1 rakaat 25 ayat. Wa abta'ahum bi ishrin, yang bacaannya lambat ya, itu bacanya itu cukup 20 ayat saja. Ya kan imam itu gitu ya, bacaannya ada yang cepat, ada yang lambat ya. Kalau yang cepat itu Al-Imam Masjidil Haram itu Al-Juhani itu, Abdullah Al-Juhani, tahu ya? Nah, itu bacaannya cepat ya. Kalau yang agak lambat, Suraim itu termasuk cepat. Mishari Rashid itu bacaannya agak lambat. Ya. Karena memang ada tekniknya ya, dalam ilmu tajwid ini. Tekniknya, baca cepat namanya apa gitu. Al-Jadar kalau nggak salah. Itu bacaannya cepat tapi tetap dengan memperhatikan apa? Panjang pendek tajwidnya. Tidak asal cepat. Ya. Ya, ini yang terjadi di masa Nabi dan masa sahabat. Mungkin Umar merevisi ya. Sahabat Umar merevisi ya setelah banyaknya orang tua-tua yang sampai pegangan tongkatnya itu tadi, kemudian sahabat Umar memanggil tiga qari dan membagi bacaannya seperti ini tadi ya. Wa kadzalika kariha Malikun ayyaqra duna 10 ayatin, sampai mazhab Maliki itu memakruhkan sholat malam atau sholat tarawih cuma baca 10 ayat, di bawah 10 ada makruh kata beliau, minimal 10. Jadi di mazhab Maliki tidak boleh baca kulhu tarawih, makruh ya, makruh. Tapi ini Darussalam madhabnya apa ini? Wasu'ilal Imam Ahmad amma ruwiya an Umar ma taqaddama dzikrahu. Imam Ahmad ditanya tentang perbuatan sahabat Umar ini tadi, membagi imam menjadi 3, yang bacaannya cepat 30 ayat, yang bacaannya sedang 25 ayat, yang bacaannya lambat 20 ayat. Itu Imam Ahmad ditanya,
Beliau mengatakan fi hadza masyaqqatun 'alan nas. Yang seperti ini kalau zaman ini kata Imam Ahmad, zamannya Imam Ahmad, masyaqqatun 'alan nas, membuat orang apa? Susah. Wala siyama fi hadhihi layali al-qisar, apalagi di malam-malam seperti kita ini yang pendek, kata Imam Ahmad. Wa innamal amru ala ma yahtamiluhun nas. Akan tetapi seharusnya kata Imam Ahmad, itu bacaan itu disesuaikan dengan kesanggupan masyarakat. Ya, ini ijtihadnya Imam Ahmad. Ya. Wa qala Ahmad li ba'di ashabihi. Imam Ahmad pernah mengatakan kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, wa kana yusalli bihim fi Ramadan haula'i qaumun dha'fa iqra khamsan wa sittan wa sab'an. Beliau mengatakan kepada teman-teman Imam Ahmad atau murid-muridnya yang ulama juga, mungkin di sana juga ada yang jadi imam. Imam Ahmad mengatakan apa? Orang-orang ini lemah. Orang-orang ini lemah. Bacakan kepada mereka satu rakaat itu 5 ayat saja, atau 6 ayat atau 7 ayat, cukup kata Imam Ahmad. Ya. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan wa kalamul Imam Ahmad yadullu ala annahu yura'a fil qira'ati halil ma'mumin. Ucapan Imam Ahmad ini, fikihnya Imam Ahmad dalam masalah ini, berarti Imam Ahmad itu patokannya itu adalah apa? Makmum. Makmum mau nggak? Makmum sanggup nggak? Kalau mereka oke-oke aja, panjang. Kalau mereka ternyata ada yang nggak kuat, ada yang sakit, maka pendek. Itu fikihnya Imam Ahmad dalam masalah ini. Ya, yura'a halal makmumin, memperhatikan kondisi masyarakat. Ya. Dan ini juga yang dipegang di dalam madhab Hambali. Madhab Hambali itu istihbabu qiyamul lail itu kalau panjang itu untuk pribadi. Sholat sendiri monggo, sunnah memang antum memperpanjang qiraah, tapi di luar itu maka ikut pendapat Imam Ahmad ini. Ini berbicara tentang madhab Hambali. Itu mengikuti pendapat Imam Ahmad, yura'a halal makmumin, melihat kondisi makmum. Wa man arada ay yazida fil qiraati wa yutil kana yusalli li nafsihi fayutawwil ma syaa. Ini Imam Ibnu Rajab mengatakan kalau mau sholat panjang itu sebaiknya sholat sendirian. Kalau mau sholat panjang itu sebaiknya sholat sendirian, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika man shalla bi jama'atin yardawna bi sholatihi, atau sholat di sebuah kampung, di sebuah masyarakat yang masyarakat itu tidak masalah, monggo panjang, silahkan, kebiasaan kami memang panjang. Ya, ada masyarakat yang kebiasaannya sholat panjang itu ada. Ya, saya diceritai itu di Pondok Temboro itu Bapak Ibu. Ya. Katanya itu Temboro itu kalau sholat itu sahur baru selesai Bapak Ibu. Dimulai dari jam 8 itu, setelah sholat isya itu, sahur baru selesai. Ada itu. Dan bukan keajaiban orang-orang zaman dulu aja, ada di Temboro katanya. Monggo yang mau merasakan ke Temboro, sholat sampai subuh. Kalau ada orang yang praktek seperti itu, apa kita katakan orang ini keras nih? Berlebihan nih orang ini keras nih? Ya enggak. Karena fikihnya seperti itu. Kalau masyarakatnya ridho, masjidnya ridho, maka silahkan. Toh ada juga asarnya, ada juga riwayatnya dari Nabi, sholatnya panjang, sahabat Umar pernah sholat panjang, plus masyarakatnya mau. Jadi nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Kalau orang sholatnya pendek, wah males nih, nggak ini nih, nggak memanfaatkan Ramadan dengan baik nih. Kenapa nggak sholat di situ? Sholatnya pendek-pendek, kulhu terus yang dibaca. Kenapa kamu nggak sholat di situ? Ah, imamnya kulhu terus. Salah nggak masjid itu? Nggak juga. Orangnya tua-tua Pak, wajar. Ya, madhab Hambali seperti itu. Wallahu alam kalau madhab Syafi'i. Yang jelas
fikihnya itu memang seperti itu. Imam Ahmad yura'a halal ma'mum, memperhatikan hal makmum. Ini azan Bapak Ibu. Azan. Azan. Nah, baik, saya lanjutkan sedikit saja tentang banyak sekali Bapak Ibu riwayat-riwayatnya. Ya, tentang langsung masuk di al-ashru al-awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Ya, kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengencangkan sarungnya dan menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan mengajak keluarganya untuk meramaikan malam-malam tersebut dengan berbagai macam ibadah, termasuk iktikaf diantaranya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussu al-ashr al-awakhir min Ramadan bi a'malin la ya'lamuha fi baqiyati syahr. Rasulullah mengkhususkan 10 hari terakhir itu dengan amalan-amalan khusus yang tidak beliau lakukan di bulan-bulan lain. Mungkin secara secara kualitas bahkan kuantitas, ya mungkin diperbanyak lagi, diperpanjang lagi, mungkin seperti itu. Ya. Wa yahtamilu annal murad ihya'ul lail kullahu. Mungkin kata Ibnu Rajab maksudnya adalah menghidupkan seluruh malam. Jadi beliau nggak tidur malam itu. Disibukkan dengan amalan-amalan, doa, qiraatul Quran, sholat, ya. Banyak sekali, ya. Karena namanya menghidupkan malam, ya tidurnya mungkin sebentar saja. Kemudian nggak tidur, dihidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Ya. Kemudian kalau kita sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang kita incar apa biasanya 10 hari terakhir ini? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Itu riwayatnya banyak nanti ya tentang Lailatul Qadar ini. Mungkin insya Allah ini hanya pemanasan saja. Insya Allah akan disampaikan juga oleh ustaz yang lain yang insya Allah akan mengisi kultum tarawih di sini atau kultum subuh insya Allah ya. Ini hanya pemanasan saja untuk kita. Wa qala Malikun fil Muwatta balaghani annal Ibnu al-Musayyib qala man syahidal isya'a lailatul qadri ya'ni fi jama'atin qad akhadahu bihadhihi minha. Berkata seorang tabi'in bernama Ibnul Musayyib, beliau mengatakan barang siapa sholat isya di malam-malam Lailatul Qadar secara berjamaah, maka dia mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Jadi minimal itu sholat isya berjamaah minimal supaya dapat bagiannya dari malam Lailatul Qadar. Waqad ruwiya hadza min haditsin Abi Hurairah marfu'an man shallal isya fil akhirah fi jama'atin fi Ramadan faqad adraka lailatul qadar. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa Nabi pernah mengatakan barang siapa salat isya ya di hari-hari 10 hari terakhir bulan Ramadan secara berjamaah, maka dia telah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Baik jamaah, karena waktu ya sebenarnya ini masih ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya, termasuk iktikaf, tapi waktunya tidak cukup. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang lainnya, atau mungkin bisa disampaikan oleh ustaz yang lain terkait masalah fikihnya bagaimana ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.